Orang Malaysia dia tak bitter sangat tau. Tapi sejak FYP masuk dekat Indonesia, kemanyah bitter sungguh. Kamu enggak usah sibuk-sibuk hal orang. Itu dia ambil dari, biasa kan kalau Hade, ini lagi si paling sehat. Kenapa sih kalau review makanan itu harus ya kami ini kalau yang penyuka kuah-kuah berlimpah gini makan ya suka, jangan dianggap kayak menjijikkan kayak gitu. Kasih tahu aja dampak buruknya apa. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas, jadi ada satu video yang telah diunggah oleh TikTokers asal Malaysia. So akak nih selalu buat video mengenai make up, lepas tu menyanyi lah sikit-sikit macam tu kan. Tapi yang saya tengok memang akak ni cantik semula jadi, original muka dia kan. Kalau orang cantik ni kita buat apa pun tetap cantik, betul tak? Tapi ada satu video yang telah diunggah oleh akak ni. Lepas tu ada komentar dari netizen Indonesia yang mengatakan akak ni menggunakan filter. Jadi ya mukanya tu di dalam video tu tak ori. So apa agaknya tanggapan akak cantik ini? Naik angin ke tak naik angin ni kan? Muka cantik macam tu dituduh menggunakan filter. Jadi kita dengarkan sajalah ya apa tanggapan akak ni. Jom. Orang Malaysia dia tak bitter sangat tau. Tapi sejak FYP masuk dekat Indonesia, kemanyah bitter sungguh. Ada yang kata hidung dibuat. Hidung aku ori ya, ori. Tahu hidung aku ori. Apa yang aku buat hidungnya? Saya tak cakap apa saya cantik mbak. Saya tidak cakap saya cantik. Kamu yang cakap. Kita enggak cakap kita cantik. Ini muka saya tak ada makeup. Enggak cantik pun. Sebabnya saya mau jadi perempuan yang cantik adalah tanpa makeup kan. So saya akan jadi perempuan cantik hari ni sebab saya enggak pakai makeup. Kamu iri. Iri bilang kalau tak ada makeup, kamu enggak usah sibuk-sibuk hal orang. Suka hatilah nak pakai makeup ke, tak nak pakai makeup ke, apa ke. Saya punya muka, bukan kamu punya muka. Rose Lily. Geram. Habiskan terus kegeraman itu sis. Tak apa. Memang terkadang ya ada je. Tapi memang realitinya memang kalau netizen nih, kalau kita layan menjadi-jadi, betul tak? Adalah sedikit yang iri. Kita boleh cakap lah yang berkomentar tuh iri. Sebab kita tengok muka akak tuh tak make up pun cantik, glowing sis. Kau ada. Itu kalau ada lalat tergelincir lalu daripada mukanya. Kan? Jadi filter ke tak filter ke suka hati dia lah kan. Dia yang guna. At least kalau memang dia guna filter sekalipun, ini contoh lah kalau memang akak tuh menggunakan filter lah. Tapi kalau memang ngam ke muka dia, apa salahnya ya kan? Filter itu diciptakan untuk diguna, betul tak? Ini ada orang yang guna filter tapi mukanya compang-camping juga. Itu tak nak tegur pula, betul tak? Tapi memang saya akui ya di Malaysia ini untuk perempuan ya, tak kira Melayu ke, India ke, Cina ke, Sabah, Sarawak ya. Saya jarang menjumpai ya orang Malaysia lah saya katakan mengubah ya mukanya. Mengubah macam mana? Operation hidung ya, lepas tu nak sayat-sayat mata, lepas tu nak sulam bibir, lepas tu nak sulam muka, everything lah macam tu ya, nak mengubah dirinya. Saya jarang, saya tak cakap tak
cakap tak ada, tapi jarang saya tengok. Tapi kalau di negara saya, orang biasa-biasa pun ada. Buat hidung, buat mulut. Kalau artis-artis lagi lah ya kan. Ada duit boleh jalan say. Tapi saya tengok orang di Malaysia ini, artis-artisnya juga pun, diorang ada duit, tapi diorang jarang saya tengok yang buat hidung makin mancung macam tu kan. Kenapa, tak minat ke? Takut ke? Atau memang nak lahir macam tu, nak mati pun macam tu. Tapi memang lebih elok lah kan. Kalau kita datangnya tu macam tu, baliknya pun macam tu, betul tak? That's why kalau ada orang yang hina fisik saya, cakap saya ni pesek lah, hidung tak mancung lah, saya tak kisah pun kan. Sebab itu adalah ciptaan dari Tuhan saya. Kalau nak hina saya, bermakna dia menghina pencipta saya, ya kan? Saya bersyukur macam ni. Dan saya yakin orang Malaysia, termasuk akak ni pun bersyukur, ya kan? Kalau memang nak gunakan filter tak apa. Sebab filter itu diciptakan untuk digunakan. Tak kira kaum lelaki, wanita juga ramai yang menggunakan. Lanjut. Ada lagi satu video, dua lah ya pemirsa. Seorang saya boleh katakan cukup dikenal lah ya. So selalu membuat video mengenai kesehatan ya, makanan macam tu. Jadi di orang ni ada reaksi satu video ya, makanan dari Malaysia. So kita tahu ya, makanan Malaysia ini memang kita tak boleh pungkiri sedap-sedap. Jika orang tak pernah rasa, memang rasanya pelik lah kan. Kalau dia tak pernah merasa makanan tu, tak datang ke sini macam tu kan, dia tak akan tahu kenikmatan tu sebenar-benarnya macam mana. So apa agaknya tanggapan dan reaksi mereka berdua mengenai makanan Malaysia yang cukup famous dan juga sangat digemari orang-orang luar. Jom kita dengarkan. Dibanjirin lemak. Oh my god, oke. Iya. Kurang tadi. Tambah lagi asik. What? Different oil. Oh, Ini LDL naik nih. Iya. itu dia ambil dari, biasa kan kalau kita pisahin lemak kita ambil dari atasnya. Kita buang kan? Iya. The scum kan? Yes. Nah itu sama dia diambil, dituang ke nasinya. Semuanya oke, siap. LDL naik, aku bilang. Wah, kurang, nambahin lagi. Itu jadi karinya kayak 6-7 beda kari gitu ya. Dicampur jadi satu. Aku ngeliatnya aja tenggorokan aku udah sakit duluan. Jujur ya, saya paling tak suka tau kalau reaksi makanan tuh tak perlu sampai makanan tuh. Kalau memang kita tak suka, cukup dalam hati je, tak payahlah nak buat reaksi terlebih-lebih ya. Sebab itu mungkin tidak disukai oleh anda berdua, tetapi ramai dari luar negara yang menyukainya. Jadi apa agaknya ya pendapat orang jika melihat reaksi mereka ini? Ada yang menanggapi ternyata pemirsa. Seorang cikgu lah boleh dikatakan ya, dari Indonesia. Dia selalu membuat video mengenai olahraga begitu. Jadi kita akan dengar apa tanggapannya mengenai dua orang ini setelah mereaksi makanan Malaysia yang membuat lapar itu. Jom. Iya. Itu dia ambil dari, biasa kan kalau Ini lagi si paling sehat. Kenapa sih kalau review makanan itu harus ya kami ini kalau yang penyuka kuah-kuah berlimpah gini makan ya suka, jangan dianggap kayak menjijikkan kayak gitu. Kasih tahu aja dampak buruknya apa. Ya, kasih tahu aja bagaimana makanan yang sehat dan baik itu. Kalorinya berapa, tanpa gitu. Gak semua orang bisa jalankan diet, Mbak. Gak semua orang juga mau makan-makan terlalu sehat. Ya. Kenapa? Diet juga butuh biaya mahal. Udah belak-belakan aja. Mahal biaya diet. Memang ada juga yang murah kalau kita gak begitu sibuk masak sendiri atau apa. Iya, tapi ribet, Mbak, ribet. Kalau orang-orang yang super sibuk gak bisa. Jadi kasih tahu aja apa dampak buruknya, bagaimana nanti ke depannya kalau tiap hari makan seperti tanpa bilang gitu. Ya. Nah itu benar ya.
kita boleh mereaksi orang yang sedang makan atau mereaksi makanan ya. Banyak juga video-video yang telah beredar ya, orang-orang mereaksi makanan-makanan dari seluruh dunia begitu, dari seluruh negara macam itu. Tetapi tak ada lah yang sampai kita tolonglah respect sedikit kepada negara yang memiliki makanan tersebut. Jadi seolah-olah makanan itu jijik sekali begitu ya. Dia tidak tahu itu betapa nikmatnya makanan itu. Terkadang orang melihat itu terlalu kental, maybe macam tu ya, rasa macam banyak minyak ya. Lepas tu ada yang rasa tak biasa, sebab ya kalau di Indonesia jarang makanan kari seperti itu ya. Yang saya nampak, yang saya pahami makanan itu adalah kari ya, ada campuran sedikit-sedikit kuah apa macam tu. Nah, kari itu sebenarnya ada juga yang tidak dibuat atau dimasak menggunakan santan. So orang Malaysia biasa kalau mau masak kari ya, untuk membuat kuahnya itu kental atau pekat, biasa dicampur dengan sayur bendi. Ya, saya tidak tahu di Indonesia ada ke tak. Kalau saya biasalah ya, ini pengalaman saya. Kalau saya masak kari, saya tak akan gunakan santan ya pemirsa, tetapi saya gunakan sayur bendi untuk membuat kuah itu pekat. Ya, sebab kalau kari ini kalau dia macam cair-cair macam tu ya, tak sedap nampaknya, macam tak selera. Tapi kalau dia pekat-pekat macam itu, nah sedap ya. Jadi untuk mbak-mbak yang tadi tuh tolonglah ya, kalau nak reaksilah yang biasa-biasa saja. Kalau nak wak itu ya tolong di skip ya, dibuat ke efeknya supaya tidak ketahuan ya, dibuat sensor begitu supaya orang yang memiliki makanan tersebut ya, yang terutama adalah negara Malaysia, itu tidak terasa gitu. Macam mana perasaan dia orang mendengar atau melihat video dari dua orang itu ya, yang subscriber followersnya cukup ramai begitu kan. Jadi kalau kita ingin mengedukasi sesuatu itu, tolonglah dengan cara yang benar. Tidak perlu ada reaksi-reaksi yang seperti itu yang bisa membuat orang lain terasa begitu ya kan. Karena makanan itu ramai orang dari luar negara mencarinya, tahu tak? Dan tidak sedikit dari orang Indonesia juga menggemari makanan tersebut, termasuklah saya. Jadi jika ada orang-orang di luar sana ya ingin menyampaikan sesuatu mengenai ini, terutama makanan ya, makanan itu tak sepatutnya lah kita hina atau buat-buat reaksi jijik macam itu ya, sebab itu adalah rezeki, berkat ya. Kalau kita tidak suka sama sekali pun ya skip aja, skip yang saat wak-waknya itu ya, terus kasih tahu aja kalori yang berapa, minyaknya di situ ada berapa, begitu. Karena jika kita ya, orang yang jaga makanan sekalipun ya, orang yang jaga makanan sekalipun, jika dikasih tahu Tuhan hari itu dia mati, ya mati aja. Ya kan? Jadi nggak perlu kita terlampau lebih-lebih lah mereaksi makanan ya. Ini paling utama makanan lah ya kan. Dan untuk yang filter tadi ya, saya akui orang Malaysia apa adanya. Macam video yang sebelum ini saya upload, saya mengatakan ya, orang Malaysia pergi ke mall aja pun untuk shopping boleh apa adanya pemirsa. Pakai selipar Jepun, pakai t-shirt oblong kata orang Indonesia ya, pakai seluar yang biasa-biasa macam itu kan. Karena kita mau ke mall itu kan bukan untuk bergaya-gaya, ada segelintir macam itu ya kan. Tetapi memang mereka tidak selesa jika tidak bergaya begitu. Tetapi ada juga orang lain yang suka apa adanya. Dan saya tengok sis ini walau dia tidak make up pun mukanya lagi cantik. Entah-entah yang komentar itu mukanya gerutu-gerutu ya kan. Ya saya tidak menghina ya, tetapi jika kita ingin menghina seseorang itu atau menuduh dia tanpa ada sebarang bukti, kita udah memberikan dia
secara tidak langsung ya pahala ya kan, sebab kalau orang yang difitnah dihina itu pasti mendapatkan pahala, begitu ya kan pemirsa. Jadi ini untuk edukasi bersama lah, hargai apa yang kita miliki, hargai makanan, sekalipun kita tidak suka jangan pernah kita menunjukkan rasa jijik, apalagi di depan publik yang ditonton oleh beratus-ratus orang, beribu-ribu orang, bahkan berpuluh-puluh ribu orang. Karena itu bisa membuat dampak buruk pada makanan tersebut, sehingga seolah-olah makanan itu memang tidak patut untuk dikonsumsi. Padahal sebelum ini, selama ini orang Malaysia ramai saja makan makanan itu sehat, rumahnya besar-besar, kereta 5-4 macam itu ya, makmur, duit pun banyak, hari tua goyang kaki aja. Tak ada mereka masalah dengan makanan. Karena makanan itu adalah sesuatu yang harus kita hargai. Jika kita hargai, maka menjadi darah daging untuk kesehatan kita juga. Jadi begitu saja video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.